Today is the new day, a new tablet from Redmi. Asik. Padahal nih Redmi murah banget bakal kasih sebuah tablet baru untuk kalian yang memang kayaknya nih Redmi nih mau targetin ke anak-anak karena ada satu aplikasi unik yang belum ada di tablet-tabletnya si Redmi atau bahkan Xiaomi ya. Tapi ini dia Redmi Pad 2 yang sebenarnya bukan penerus Redmi Pad 1. Karena ini harganya kayaknya sih bakalan jauh lebih murah dibanding yang sebelumnya. Tapi spesifikasinya pun gak main-main buat kalian, apalagi kalau lu pengen beli buat anak lu. Ya gue ngomong lu karena kita udah seumuran. Oke. Jadi kita langsung aja kita buka. Redmi Pad 2 seperti biasa, sleeve pakai kain, ya charger, greeting card, udah sih. Tapi kabarnya si Redmi Pad ini juga ada beberapa aksesoris tambahan kayak semacam pulpen, dan gua harap sih ada covernya juga ya. Kalau bisa mah keyboard Bluetooth juga tetap ada gitu, pilihan buat dibeli secara terpisah. Tapi ini dia tabletnya, lu bisa lihat. Ini Redmi Pad dengan desain kamera yang cukup menarik sih, nggak kotak kayak seperti Xiaomi, tapi ini membuat nuansa baru aja. Dan untuk spesifikasinya, dia ini udah punya ukuran layar di 11 inci dengan resolusi 2,5K crystal clear display. Lalu untuk baterainya gede 9000 mAh, pakai chipset G100 Ultra, terus juga speakernya. Nah, ini speakernya menarik nih. Dia udah pakai quad speaker dan juga udah ada standar dari Dolby Atmos. Jadi harusnya kalau buat apa sih entertainment, nonton YouTube atau dengerin lagu di Spotify atau bahkan nonton yang lain juga udah bagus. Oke, ini 4 hal yang menariknya aja ya. Tapi siapa tahu ada yang menarik lagi. Karena kalau gue lihat di di versi globalnya, dia itu ada fitur interconnectivity. Ini dia Xiaomi Redmi Pad 2 yang mana ini udah menggunakan HyperOS 2 ya. Lu bisa lihat di sini. Dan untuk spesifikasi yang kita dapat, dan gue juga belum tahu konfirmasi seperti apa, dia ini udah punya RAM di 4128 GB. Ya not bad lah. Makanya kenapa dia itu bisa di harga yang jauh lebih murah, karena memang dari spesifikasi RAM tapi chipsetnya tetap kencang ya plus minus jadinya. Nah, ini HyperOS udah versi 2 yang mana udah bisa ngasih interconnectivity. Nih, nanti ya kita bakal cari tahu. Dan ini adalah tabletnya. Dari segi desain dia sih kurang lebih sama kayak tablet-tablet lainnya, ukuran 11 incian dengan bezel yang masih tebal, which is gue suka untuk sebuah tablet itu nggak perlu harus ada yang bezel-less gitu ya, karena balik lagi kalau dipegang lebih baik kayak gini untuk menjaga jempol-jempol kita tuh tetap nyaman tanpa yang ini apa sih namanya, gue nggak tahu deh namanya. Ini nggak ganggu layar kita gitu, jadi tetap enak makanya. Apalagi kalau lu nggak pakai keyboard case gitu ya, ini asik. Kalau dari segi interface, walaupun dia 4GB pun ini juga tergolong lancar ya, nggak berat. Dan memang ini bukan ini ya HyperOS kayak di handphone yang ada beberapa bloatware. Ini cukup clean dan tidak kelihatan ada iklan-iklanan. Tapi ya gue nggak tahu ya, semoga aja nggak ada ya, karena ini masih baru nyala juga. Nah, ini juga ada satu aplikasi yang baru yang kenapa si Redmi Pad ini ditargetkan untuk anak-anak. Mungkin nih buat orang tua yang mungkin pengen cari mainan untuk anak-anak, si Redmi Pad ini ngasih software yang udah kerjasama dengan aplikasi Bikids. Bikids ini kayak semacam aplikasi khusus anak-anak yang sebenarnya berbayar. Tapi si Redmi Pad ini karena udah berlangganan, udah temenan sama Bikids, dia tuh kasih langganan gratis beberapa waktu lah ya, gue kurang paham gitu. Nah, ini dia nih. Jadi ini si Xiaomi ngasih di Redmi Pad 2 ini tuh kayak membership tambahan secara gratis buat dipakai dan dicoba untuk anak-anak kalian gitu. Jadi lu bisa langsung coba-cobain fitur-fiturnya, yang gue yakin sih dalam sebulan ini game udah bakal tamat gitu. Karena tugasnya ngapain? Kalau dari namanya color book, ya udah tinggal warnain aja. Tuh. Udah no. Begini doang, gengs. Oke lah. Ini lumayan nih buat anak-anak belajar ya. Jadi ini bukan kayak game-game semacam Roblox, tapi emang ini pembelajaran. Ini cocok nih kayak anak-anak yang baru masuk sekolah gitu, buat ngasih waktu tambahan buat mainan gadget ya, coba aja kasih ini ya. Tapi lagi-lagi ya harus ada pengawasan orang tua ya, jangan dibiarkan untuk bermain tablet di waktu yang tidak direkomendasikan gitu. Oke, tapi itu ya salah satu fitur untuk anak-anak. Tapi setidaknya untuk si HyperOS ini pun dan di Redmi Pad 2 lu bisa gunakan seperti biasa.
untuk media-media sharing, lu nonton-nontonnya sosmed juga, atau lu pakai buat bekerja pun juga bisa. Karena ini walaupun di 4 GB, gue masih jamin ini masih lancar karena tipikal chipset yang nggak kuat gitu ya. Biasanya tuh di home screen aja udah kerasa patah-patah. Nah, cuma karena memang ini HyperOS khusus untuk tablet ya, bukan kayak di handphone, nggak terlalu banyak bloatware-nya. Jadi ini bisa ngasih performance yang masih oke lah buat dipakai hari-hari. Sekarang kita bahas soal internet connectivity dari Redmi Pad 2 ini. Cuman memang agak berbeda dibanding yang internet connectivity yang ada di Xiaomi Premium-nya. Karena emang gue juga kaget ya, ada internet connectivity di harga yang sangat-sangat terjangkau gitu. Di biasanya kan internet connectivity itu cuman di OnePlus Ultra, Poco F7, X6 ya, itu yang beda-beda harganya, yang bener-bener kenceng lah performance-nya. Sedangkan ini G100 4 GB dan harganya memang gak mahal, ada gitu. Tapi setelah kita cek, ini sebenarnya agak berbeda tapi masih oke. Nah, di sini ada 3 fitur aja, ada call sync, terus ada network sync, dan juga ada share clipboard. Ya, jadi lu kalau misalkan punya 2 HP Xiaomi, lu bisa copy clipboard, copy file, copy data ataupun copy foto, lu paste di sini bisa, dan juga notification-nya bisa sharing. Jadi kalau udah connect sesama WiFi dan juga Mi account yang sama juga, ini dia bisa nge-share notification-nya. Jadi ini ya lumayan lah kepake juga. Jadi ketika lu lagi nggak pakai handphonenya, lu ambil nonton, tapi lu masih tahu apa yang ada di notif di handphonenya ini. Jadi sih menarik sih. Jadi emang ini tablet ya si Xiaomi punya lah ya. Memang harganya juga udah cukup terjangkau ya. Lu bisa lihat aja pas launching berapa. Ini gue jamin murah banget. Dengan desain yang 11 inci 16:9, jadi kalau buat nonton YouTube juga oke. Speakernya kuat juga, mungkin kita sambil tes ya. Oke, kuat display ini, kuat speaker ya. Kalau gue kencengin lagi, kenceng banget sih ini kenceng banget sih. Oke, quad speakernya menarik sekali. Jadi lu bisa nonton, taruh di sini, lu tuh nonton YouTube atau buat pembelajaran atau lain-lainnya. Anime sih kalau gue ya. Kalau mau tidur taruh sebelah kasur bisa gitu ya. Di ukuran seperti ini juga cukup nyaman juga. Layarnya udah 2,5K gitu. Jadi emang udah cukup nice gitu ya buat ngasih resolusi untuk sekedar entertainment doang. Dan ini memang belum AMOLED, tapi untuk IPS-nya pun juga udah termasuk yang bagus dengan, jadi nggak kelihatan kayak murah. Enggak sih, ini udah oke sih. Ini sih walaupun kalau dikasih harga murah sih, ini rasanya sih nggak murahan ya. Gue suka dengan desain yang tipis, nggak berat juga, baterainya gede 9000 mAh, kamera masih tetap ada, dan kamera depannya pun di tengah. Jadi buat conferencing juga enak, video call bareng lawan lo gitu ya, buat kerja pun masih masuk. Jadi ini emang udah cukup all rounder sih sebenarnya untuk di level entry level. Terus juga kalau dipakai buat di ranah pekerjaan, bisnis pun juga masih masuk. Pertama nih harganya murah banget, jadi untuk modal usaha pun juga nggak makan uang yang banyak, tapi fiturnya tuh bisa lo pakai dengan ya segala hal gitu, kayak buat kasir, terus buat menu, macam-macam lah. Kaget gue, kaget mending ini apa sih itu bang? Gue kaget banget ada lu anjir. Ya kalau dari harga sih, Harganya segini. tuh kata Gary murah banget. Mending ini sih sebenarnya. Jadi ya udahlah ya. Cuman gue belum tahu apa aksesorisnya apa aja yang dijual. Kalau misalnya lengkap sih udah lu beli aja. Kalau ada casing, pen, ada keyboard, itu lu bisa pilih tuh, lu maksimalin si tablet ini. Gua sih demen banget ya. Oke, mungkin itu aja video gua dari Redmi Pad 2 unboxing, impresi, dan juga yapping aja ya, karena kita udah cukup inilah ya, cukup tahu, cukup paham ini tablet udah bagus gitu. Jadi yaudah, silakan diskusi aja di bawah kolom komentar gimana menurut kalian sama tablet terjangkaunya Xiaomi kali ini, Redmi Pad 2. Kita diskusiin dan obrolin semuanya di komentar. Dan jangan lupa juga untuk join member kalau kalian pengen lihat diskusi yang gila, yang sangat tidak disensor ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Dan kalau mau beli yang pasti lewat YouTube Shopping sini. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.